Untuk kamu yang pernah mendapat perlakuan seksual harassment apapun itu bentuknya, jangan pernah ragu untuk meminta bantuan dan jangan pernah takut untuk speak up. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kita masih tetap berharga dengan segala yang kita punya. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, saya Eka, teman manusia asa. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini berbeda dari episode sebelumnya. Aku akan bercerita tentang perjalanan hidupku yang pernah mengalami pelecehan seksual atau seksual harassment. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode baru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Akhir-akhir ini, pelecehan seksual lagi banyak banget jadi bahan pembahasan. Bahkan banyak banget influencer dan webinar-webinar yang sekarang concern membahas tentang pelecehan seksual. Tapi masih banyak juga yang menganggap hal ini adalah tabu untuk dibicarakan dan beberapa orang memilih untuk tidak bercerita karena topik ini memang termasuk dalam topik yang sensitif. Hari ini aku akan share pengalamanku mengenai pelecehan seksual yang pernah aku alami. Ada beberapa pengalaman yang aku alamin, dari yang less traumatic sampai yang masih sering kebawa mimpi, alias pengalaman yang bikin aku pribadi masih belum bisa berdamai dengan diriku sendiri. Pelecehan seksual yang aku alami datang dari berbagai pelaku, dari yang aku nggak kenal sama sekali, kenal deket, bahkan saudara sendiri. Kalau dari orang yang gak aku kenal sama sekali, pelecehan seksual yang paling sering aku dapetin adalah catcalling. Kayak kalau kita lagi jalan, tiba-tiba disiulin, digodain, atau yang kayak dipanggilin, "Cewek, main sini dong." Dan banyak banget hal-hal yang mengganggu sebenarnya yang itu udah masuk ke dalam perilaku seksual harassment. Selain catcalling, aku juga sering banget tiba-tiba dapet chat dari nomor asing yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngirimin foto alat kelamin mereka. Jujur itu bikin aku takut banget dan akhirnya milih buat nggak merespon sama sekali kalau ada nomor asing yang tiba-tiba ngirim foto tanpa keterangan apapun. Kemudian waktu SMA aku juga pernah dapat perlakuan yang sama sekali tidak mengenakan. Aku pernah diperkosa sama temanku sendiri. Kita deket banget dulu sampai akhirnya deketnya itu kelewatan dan dia melakukan hal tersebut padaku. Sampai sekarang aku nggak bisa ketemu sama orangnya dan gak berani ketemu sama orangnya. Alasannya ya karena aku masih ada trauma sama hal tersebut dan orangnya sendiri pun sebenarnya tidak sadar kalau apa yang dia lakukan itu bukan hal yang baik sebenarnya. Pelecehan seksual terberat dan paling traumatizing yang pernah aku alamin adalah pelecehan yang dilakukan sama saudaraku sendiri. Kejadiannya itu di rumahku sendiri dan di kamarku sendiri. Waktu itu aku masih umur belasan dan pelaku masih jauh di bawahku. Ingat banget dulu kejadiannya. Waktu itu aku mau tidur siang. Pelaku masuk ke kamarku dan ikut tiduran. Aku biasa aja awalnya. Sampai posisiku setengah tidur, tiba-tiba pelaku menggesekkan alat kelaminnya ke bagian belakang tubuhku. Badanku nge-freeze sih. Beneran gak bisa ngapa-ngapain selain nangis. Sampai sekarang aku gak bisa tidur di kamarku sendiri. Kalaupun mau tidur harus dikunci semua dan harus selimutan yang bener-bener ketutup semua badanku. Ada lagi satu kejadian yang pelakunya saudaraku juga, cuma beda sama yang tadi. Kejadiannya ini belum lama. Aku dikunciin di kamarku sendiri dan hampir diperkosa juga. Kejadian ini berulang 2 kali dengan orang yang sama. Sampai sekarang aku lebih memilih untuk jarang pulang ke rumah daripada harus ketemu sama orang-orang yang pernah melakukan hal yang gak seharusnya dilakukan. Kemudian gimana caraku berdamai dengan hal-hal seperti itu yang pernah aku alami? Ada kalanya hal semacam ini gak bisa diatasi sendirian. Aku pribadi butuh untuk mencari bantuan profesional, yaitu psikolog dan psikiater untuk sekadar berdamai dengan diriku sendiri dan pengalamanku. Kalau ada yang bertanya, berdamai gimana sih maksudnya? Jadi dari pengalamanku tadi, aku merasa menjadi orang yang sangat kotor, selalu menyalahkan diriku sendiri atas kejadian yang aku alami, selalu merasa bahwa diriku ini udah gak ada harganya lagi.
Makanya, berdamai di sini aku maksudkan untuk menerima diriku sendiri, bahwa kejadian-kejadian yang aku alami itu nggak serta-merta menjadikanku sebagai seseorang yang tidak berharga. Aku perlu menyadari bahwa harga diri seseorang tidak dinilai atas dasar hymen, tetapi atas dasar bagaimana kita mencintai dan menghargai diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Kemudian ada pesan untuk teman-teman yang pernah mengalami pengalaman seksual harassment dari teman manusia asa nih. Untuk kamu yang pernah mendapat perlakuan seksual harassment apapun itu bentuknya, jangan pernah ragu untuk meminta bantuan dan jangan pernah takut untuk speak up. Untuk kamu yang pernah mendapat perlakuan seksual harassment, jangan salahkan dirimu sendiri. Kita masih tetap berharga dengan segala yang kita punya, bahwa kita berharga untuk diri kita sendiri. Bukan tentang kamu lelaki atau perempuan, bukan tentang kamu dewasa atau anak-anak, tapi tentang dirimu sendiri yang lebih berharga dari apapun yang ada di dalam hidupmu. Terima kasih buat kamu yang udah mau mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga udah mau mendengarkanku. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan kirimkan ke podcast @kgmedia.id dan DM di sosial media @medio_by_kgmedia dan @sonorafm92 dan follow Instagram Manusia Asa di @manusiaasa.id. Saya Eka Tantiana dari Teman Manusia Asa, ditunggu episode selanjutnya ya. Udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.